Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga serta kita sekalian sebagai umatnya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai pelaksanaan tarawih dan salat tarawih, ada beberapa pengumuman yang kami sampaikan mewakili pengurus Masjid Al-Amin. Pertama, kami sampaikan tentang penerimaan kotak amal salat tarawih. Saldo awal hari kemarin 9.761.500 rupiah. Penerimaan dari kotak amal salat tarawih hari kemarin, hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 Masehi atau 21 Ramadan 1445 Hijriah, yaitu sebesar Rp1.371.000. Pengeluaran sebesar Rp2.750.000. Saldo per malam ini Rp8.372.000. Terima kasih kami ucapkan kepada para pemberi infak dan sedekah. Semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikutnya kami sampaikan bahwa pada malam ini yang bertindak sebagai penceramah dan imam salat tarawih adalah Ustaz Masih Ulun Kasih dari Al-Islam. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Marilah kita mulai rangkaian ibadah tarawih kita untuk itu kepada Ustaz Masih Ulun Kasih. Berkenan kiranya untuk memulai ceramahnya. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa qiyamana wa sujudana wa tafashshuhana wa tadarru'ana wa tammin taqsirana ya rabbana ya rabbal alamin. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Amin, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang semoga senantiasa Allah muliakan. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan diberikan umur hingga saat ini di waktu-waktu yang begitu mulia di bulan Ramadan, bahkan di bagian-bagian akhirnya. Semoga kita benar-benar bisa memanfaatkan waktu yang istimewa ini sehingga kita benar-benar bisa menjadi hamba Allah yang diampuni dosa-dosanya dan keluar dari bulan Ramadan dalam kondisi atau tergabung dalam kafilah orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ketika Allah ingin memberitahu kepada kita tentang keutamaan bulan Ramadan, di antaranya dalam surat Al-Baqarah 185 yang sering dibaca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi
Qur'anun hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, kata Allah, adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi keistimewaan bulan ini karena ada kemuliaan Al-Quran. Jadi Allah berhak memilih di antara hamba-hambanya siapa yang dijadikan nabi. Dan Allah juga berhak memilih di antara para nabi siapa yang paling mulia, yaitu Rasulullah. Terkadang juga Allah memilih di antara tempat di muka bumi mana yang paling mulia. Maka waktu pun begitu, di antara waktu-waktu mana yang paling mulia dan istimewa, yaitu di bulan Ramadan. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, bulan Ramadan menjadi mulia karena Al-Quran diturunkan di sana. Bahkan Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan dan juga kitab-kitab Samawi. Yang kita tahu kitab-kitab Samawi ada Suhuf Ibrahim, ya, ada Injil, Taurat dan juga yang lainnya itu turun juga di bulan Ramadan. Ini semua berdasarkan hadis dari Imam Ahmad, dari sahabat Wathilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Unzilat suhuf Ibrahim alaihi salam fi awwal lailatin min Ramadan." Sesungguhnya suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Wa unzilat Taurat li sittin madaina min Ramadan, di hari ke-6 dari bulan Ramadan. Wal Injil, dan juga kitab Injil li 13 khalat min Ramadan, pada hari ke-13 dari bulan Ramadan. Wa unzila Al-Furqan, dan diturunkan Al-Furqan, yaitu apa? Al-Quran li 24 khalat min Ramadan, setelah berlalu 24 hari dari Ramadan, artinya pada malam ke-25. Qala al-Baihaqi, qala al-Baihaqi rahimahullah, yuridu bihi lailatul 25. Maksud Al-Quran diturunkan setelah lewat 24 hari adalah di malam ke-25. Hadis ini ya disahihkan sebagian para ulama termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka jemaah sekalian rahimahullah, Ramadan ternyata bukan hanya ya zaman diturunkannya Al-Quran, tapi kitab-kitab Samawiyah juga diturunkan di bulan. Maka ini bulan yang begitu istimewa karena kitab-kitab turun, dan tujuan kitab-kitab turun adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Kalau kita tanpa petunjuk, maka dipastikan kita akan tersesat. Nah, secara spesifik turunnya Al-Quran itu Allah sebutkan dalam surat Al-Dukhan ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundzirin. Kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam mubarak, berkah. Nah, ini kita sering dengar istilah berkah. Berkah itu apa? Berkah itu artinya kathratul khairi, banyaknya kebaikan pada sesuatu, itu artinya berkah. Rumah yang berkah adalah rumah yang banyak kebaikannya. Ya, kendaraan yang berkah adalah kendaraan yang banyak kebaikannya. Anak-anak yang barokah adalah anak-anak yang banyak kebaikannya. Umur yang berkah adalah umur yang kita isi dengan banyak kebaikan. Ketika Allah menetapkan bahwasanya Al-Quran ini turun pada malam yang penuh dengan keberkahan, artinya benar-benar kebaikan di malam itu sangat baik. Dan ini diperjelas, maksudnya adalah malam Lailatul Qadar dalam surat Al-Qadar yang sering kita baca. Inna anzalnahu fi lailatin, kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian Lailatul Qadar itu apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi malam itu para malaikat itu pada turun semua ke bumi berdesak-desakan karena mereka mengetahui kemuliaan malam itu
dan mereka ingin menyaksikan di antara hamba Allah siapa saja yang memanfaatkan malam itu dengan baik, dengan ibadah. Maka jemaah sekalian rahimahullah, secara spesifik dijelaskan Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar itu kapan? Nah, dan malam Lailatul Qadar itu ulama berbeda pandangan. Ada yang menguatkan pada malam 21. Dalam mazhab Syafi'i, arja Lailatul Qadar itu 21 atau 23. Dalam mazhab yang lain, yang paling memungkinkan Lailatul Qadar malam 25. Ya, sebagaimana penguatnya hadis yang tadi kita baca di awal. Kemudian ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar yang paling diharapkan adalah 27, karena itu persaksian dari Ubay bin Ka'ab. Terus yang mana? Maka para ulama mengatakan malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah, bukan pada satu waktu. Terkadang di Ramadan ini di tanggal 21, bisa juga nggak di malam yang tidak ganjil, bisa juga di 22, 23. Cuma yang paling diharapkan adalah malam-malam witirnya, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah masuk ke 10 terakhir Ramadan, mari kita contoh beliau, dan beliau adalah sebaik-baik suri tauladan. Beliau ini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi itu, idza dakhala al-'ashr, kalau sudah masuk bagian 10 yang akhir, syadda mi'zarahu, mengencangkan tali sarungnya. Disebutkan maksudnya para ulama adalah dalam kondisi siap siaga, bahkan di antara sunnah itu melakukan mandi di antara maghrib dan isya supaya siap-siap beribadah di malam harinya. Syadda mi'zarahu, ya, mengencangkan tali tali pusarnya, tali sarungnya. Dan ulama banyak menjelaskan maksudnya adalah tidak mendekati istri-istrinya. Wa ahya lailahu, dan Nabi menghidupkan malam harinya. Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, Nabi itu awal-awal beliau qiyam, ya, atau tarawih, itu bahkan Nabi sholat sampai habis setengah malam. Setengah malam dihabiskan untuk, ya, sholat qiyamul lail bersama para sahabat. Ini untuk menunjukkan bahwasanya Nabi SAW serius untuk mendapat keutamaan malam Lailatul Qadar. Kita jangan malah kebalikannya. Mendekati malam terakhir, mendekati akhir-akhir Ramadan, kita malah futur. Kita malah malas-malasan, malah semangat berkurang. Ini jangan sampai terjebak. Bahkan Ibnu Rajab kembali, beliau mengatakan, la yakun, janganlah sampai kuda pacu itu lebih cerdas dari kalian. Kuda pacu itu semakin dekat garis finish, dia akan semakin mengerahkan seluruh kemampuannya untuk bisa berada di garis finish. Jangan sampai kita yang diberikan akal oleh Allah dan kita tahu keutamaan bulan Ramadan yang begitu banyak, dan kita tahu semua hakikat amal di bulan Ramadan. Amalan dalam Islam secara umum itu hitungannya di akhir. Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu perhitungannya ada di akhir. Apa bagusnya di awal baik, tapi di ujungnya ditutup dengan keburukan. Makanya kita semua berlindung dari su'ul khatimah, buruknya penutup dalam hidup. Jangan sampai kita di masa-masa mudanya baik, di masa tuanya malah rusak. Karena perhitungan yang paling inti ada bagian akhir. Maka dalam amalan Islam itu di bagian akhir itu bagian yang paling urgent, paling harus hati-hati. Innamal a'malu bil khawatim. Wasadda mizrahu wa aiqadha ahla, dan membangunkan istrinya, keluarganya untuk menghidupkan malam ini. Wa aiqadha ahla, dan membangunkan istrinya. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, ya, istahada Rasulullah, Nabi itu kalau sudah masuk 10 akhir bersungguh-sungguh dalam ibadah, malah yastahidu fi ghairihi, yang tidak Nabi lakukan di malam selain Ramadan, di malam selain 10 terakhir. Kita tahu Nabi itu biasa sholat terkadang kakinya sampai bengkak-bengkak. Itu bukan bicara di bulan Ramadan. Tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan, kata Aisyah radhiyallahu anha, ijtahada ma la yajtahidu fi ghairihi, Nabi betul-betul sungguh-sungguh dan tidak seperti waktu-waktu yang lain. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, saya ingin mengingatkan saja kepada diri saya pribadi, ya, karena waktunya tidak panjang,
dan juga kepada jamaah sekalian, mari jangan sampai di bagian-bagian akhir kita malah kendor, malah futur, ya. Padahal Nabi SAW bersungguh-sungguh, habis-habisan, para sahabat habis-habisan sungguh-sungguh. Dan kalau kita buka sejarah riwayat yang menjelaskan ibadah mereka di 10 terakhir, ini luar biasa. Ada yang menghabiskan untuk sholat 1 malam suntuk, ada yang menghabiskan untuk berzikir 1 malam suntuk, tidak pakai tidur sama sekali, dan lain sebagainya. Kita kalau tidak bisa menyerupai mereka, minimal kita ambil bagian. Jangan sampai 10 terakhir rasanya biasa saja, atau kita rasakan udah capek, cukup yang 20 yang lalu misalnya, yang sekarang waktunya istirahat. Salah, ya. Waktu sesungguhnya yang istimewa-istimewanya Ramadan ada di bagian akhir, dan disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya, fi lailatin, di dalamnya ada, di dalam bulan Ramadan ada 1 malam, khairun min alfi syahr, yang lebih istimewa dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang tidak bisa mendapat kebaikan malam itu, maka dia orang yang tidak pantas mendapat kebaikan. Maka minimal sekali, sebenarnya ingin saya sampaikan, minimal sekali kita berazam untuk sholat isya berjamaah dan sholat subuh bersama. Itu amalan yang paling minim yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar, karena itu sudah ditulis seperti ibadah 1 malam suntuk sebenarnya disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Tapi yang paling terbaik menghidupkan seluruh malam, khusus di 10 terakhir. Tidurnya dikit nggak apa-apa, sejam, paginya loyo ya, kecuali masih kerja. Kalau masih kerja ya disesuaikan saja. Minimal ada bagian yang dilebihkan untuk ibadah yang tidak dilakukan di malam sebelumnya. Sebagai bentuk kita benar-benar mengikuti suri tauladan kita Rasulullah SAW. Semoga Allah takdirkan kita semua mendapat kemuliaan malam Lailatul Qadar. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.